Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita akan mulai ibadah kebaktian rumah tangga pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, ayat pertama saja. Kebaktian rumah tangga pada sore hari ini biarlah kiranya jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syukur, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 364, ayat pertama saja. Kita akan masuk doa syukur dan doa pembacaan firman Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu di sore hari ini Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami. Terlebih lagi ya Tuhan, pada saat ini kami mengadakan ibadah kebaktian rumah tangga. Ini semua berkat penyertaan-Mu dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkatilah ya Tuhan kami semua. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini, puji-pujian yang kami bawakan, dan juga ya Tuhan firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, dan kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kiranya ya Tuhan firman ini menjadi terang bagi jalan kami. Biarlah kiranya firman ini menuntun langkah hidup kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau memberkati
setiap yang mendengarkan firman-Mu ini. Kau juga memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar apa yang dikatakannya ya Bapa itu semua benar-benar berasal daripada-Mu, bukan kehendaknya sendiri tetapi kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini, kebaktian rumah tangga, Rabu 7 April 2021, yaitu dari kitab Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Itulah perikop kita pada saat ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama dengan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak lagi dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini pada saat ini, tema dari sinode adalah hidup baru dalam terang
kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, surat Roma pada saat ini berisi ajaran Kristiani yang amat mendasar. Salah satunya adalah prinsip solidaritas. Paulus menerangkan betapa Kristus yang sama dengan kita sampai dalam kematiannya. Kita telah menjadi satu dengan yang sama dengan kebangkitannya. Dia rela mati untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata dosa arti harfiahnya dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Dosa adalah kegagalan manusia dalam melakukan kehendak Allah. Manusia gagal, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Semula semuanya itu terjadi dengan kejatuhan dosa, yaitu Adam. Yaitu pada waktu itu Adam berdosa. Yang pertama yaitu mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu dan juga Hawa dan juga seluruh umat manusia. Keturunan Adam harus menerima hukuman kematian selama di dunia ini. Kita bisa lihat dari Kitab Kejadian 2 ayat 17 dan juga Roma 5 ayat 12 sampai 21. Manusia tidak bisa menghindari dari dosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Namun, pertolongan itu tidak datang dari manusia itu sendiri, melainkan pertolongan dari Allah melalui kasih karunia Allah. Anugerah yang dicurahkan Allah itu kepada manusia bukan karena kebaikan kita, kesalehan kita, keberhasilan kita. Semuanya itu dikasih oleh Allah. Karena apa? Karena Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu sangat mengasihi seluruh umat ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang saya bertanya, apakah boleh kita bisa dan kita terus berbuat dosa agar kasih karunia Allah itu semakin bertambah dan bertambah terus dalam hidup kita? Apakah jawabannya? Sekali-kali tidak. Seperti kata Rasul Paulus dalam pembacaan surat kita pada saat ini, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kasih karunia Allah. Karena kecenderungan itulah manusia seringkali gagal dalam melakukan kehendak Allah. Sehingga kasih Allah yang diberikan oleh Allah itu seringkali dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Kasih Allah itu terkadang manusia memanfaatkannya untuk kepentingan, untuk apa yang menjadi prioritas hidup manusia itu sendiri. Padahal semuanya itu berasal dari Allah, Allah yang memberikannya, Allah yang begitu mengasihi, Allah yang begitu menyayangi umatnya, sehingga Allah memberikan kasih karunia itu kepada manusia. Nah, oleh karena itu Kristus telah mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, kesalahan dan pelanggaran kita yang membuat kita berdosa di hadapan Allah. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dosa tidak lagi berkuasa dalam diri kita. Karena apa? Kalau kita mau melakukan kehendak Allah, mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, niscaya kita akan melakukan perbuatan dan juga pikiran yang kita lakukan itu semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus juga di sini dalam perikopnya menggunakan kalimat dibaptis dalam kematian Kristus, mati dan bangkit
dengan Kristus untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya orang percaya menjalani hidup yang baru dalam terang Paskah Kristus. Bagaimana kematian Kristus itu bukan hanya untuk menghapus hutang dosa manusia, menghapus hutang dosa bapak ibu, menghapus dosa saudara, dan juga menghapus dosa saya. Tapi Kristus juga sudah bangkit supaya kita dapat hidup baru di dalamnya. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu kita hidup baru dalam terang kebangkitan Kristus. Hidup kita yang lama kita tinggalkan. Marilah kita sama-sama masuk dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Terkadang kita susah untuk melepaskan hidup yang lama yang membuat kesenangan bagi kita. Tapi itu tidak membuat kita membuat hidup kita kekal. Tetapi semua itu membuat berhala dalam hidup kita. Oleh karena itu, hidup yang lama adalah hidup yang sudah kita jalani, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita tinggalkan. Dan kita akan masuk ke dalam hidup yang baru, yang saat ini kita jalani dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti contoh, kita tidak lagi melakukan contohnya seperti berbohong, memfitnah, menggosip, mencela, menipu, dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita sama-sama belajar, baik Bapak Ibu dan saya, supaya kiranya dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Kita minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan memampukan kita, supaya Tuhan memberikan kepada kita Roh-Nya, Roh Kudus, sehingga kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang kita menjalani hidup yang baru itu harus melalui tahap demi tahap, proses demi proses. Kita belajar proses demi proses yang disertai dengan tindakan nyata dari hidup kita. Kalau kita mau hidup baru bersama Kristus, kita bisa ambil komitmen dan tindakan kita. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan memimpin kita. Kita juga harus percaya bahwa kita memperoleh penebusan dan penyelamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita itu maha baik, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan itu sangat menyayangi umatnya. Oleh karena itu kiranya kita percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita sembah. Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit. Seperti kemarin kita rayakan melalui perayaan Paskah, bahwa Tuhan telah bangkit. Itu semua bukti nyata bahwa Tuhan telah menang. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kehidupan kita. Kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita gunakan dengan baik. Tuhan mengizinkan kita supaya kita dapat berkarya bagi Dia melalui sikap dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita dalam bacaan Roma 6 ini, yaitu kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa, karena kita telah bebas dari dosa. Kristus telah menebus dosa kita. Kematian Kristus itu hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan hidup bagi Allah dalam Kristus, yaitu kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Allah, untuk kemuliaan Allah. Hidup baru di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan
memuji Tuhan melalui persembahan. Mari kita sama-sama memberikan persembahan yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150 ayat 1 saja. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Tuhan, baru saja kami mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih lagi ya Bapa, Engkau telah mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Dan juga ya Tuhan, Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau telah menebus segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Bapa, melalui Paskah yang baru beberapa hari yang lalu kami rayakan, hari kemenangan-Mu ya Bapa. Maut telah dikalahkan dan kita telah menang. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai dan memberkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak sebutkan satu persatu, namun diantaranya Tuhan kami teringat kepada Ibu Jen Saetapi dan juga Bapak Markus Werata yang masih dalam perawatan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan juga kesembuhan melalui dokter dan juga perawat dan juga keluarga ya Tuhan yang mendampingi mereka. Kami percaya Bapa, melalui obat-obatan yang diterima, biarlah kiranya ya Tuhan saudara-saudara kami ini dapat sehat kembali, pulih kembali, dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Ya Bapa, kami dalam sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadang. Kiranya Tuhan memberikan, kiranya jemaat-Mu kekuatan dan kesehatan semua ya Tuhan, pun juga bagi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, baik Bapak Pendeta Andris selaku kepala gereja kami di sini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga, beserta ibu dan anak-anak. Berikanlah kekuatan dan kesehatan selalu ya Tuhan dalam pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai dan melindunginya. Pun juga bagi kami semua ya Tuhan, para majelis, para penatua beserta keluarga, Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Berkati pelayanan-pelayanan kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati senantiasa semuanya. Kami juga berdoa ya Bapa buat komisi-komisi dan juga tim pelayanan di gereja kami ini. Engkau memberkati pelayanan kami semua. Kami serahkan Tuhan semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi negara dan bangsa kami ya Tuhan, di mana COVID-19 ya Tuhan masih tetap senantiasa ya Tuhan ada di negeri kami, bahkan di dunia ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang menderita, kiranya Tuhan mau angkat penderitaan mereka, kiranya Tuhan mau sembuhkan ya Tuhan mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka dapat sehat dan pulih kembali.
Bagi pemerintah juga ya Tuhan dalam menanggulangi ya Tuhan melalui vaksin yang saat ini masih ya Tuhan didistribusikan ke daerah-daerah, biarlah kiranya semuanya berjalan dengan baik. Engkau juga memberkati ya Tuhan, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden maupun yang lainnya Tuhan, dari yang teratas sampai yang jajaran yang terbawah ya Tuhan, dalam menata layanan dari pemerintahan kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, sehingga negara kami ini menjadi negara yang benar-benar makmur, damai, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami dalam sorga, kami juga baru saja memberikan persembahan. Kiranya berkati ya Bapa persembahan yang baru saja kami berikan. Biarlah kiranya persembahan ini dapat terpakai dengan baik. Berkati tangan yang memberikannya, dan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Semuanya ini kami serahkan ya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa kami dalam sorga yang maha baik, Kau juga berkati rencana-rencana kami ke depan ya Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati apa yang kami lakukan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menuntun dan menolong kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, demikian juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada saat ini, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat pertama saja.